Baiklah, rekan-rekan semuanya, kita masuk pada sesi 11. Sesi 11 yaitunya tentang varians ya. Nah, kenapa varians ini penting? Karena ini adalah salah satu bentuk judul lain ya bagi rekan-rekan semuanya yang ingin bimbingan tentang hubungan ya. Akan banyak penelitian yang rekan-rekan bisa lihat di Google Scholar ya. Setiap peneliti akan ada tercantum namanya di Google Scholar ya. Lihat saja nama saya agak Arya Perdana, maka akan ketemu. Tahu bagi rekan-rekan yang semuanya yang pernah ada membuat skripsi ya, rekan-rekannya atau temannya atau saudaranya, maka lihat di sini. Betul nggak? Dia seorang peneliti yang pernah meneliti, maka akan ada di Google Scholar. Nah, kita tentang ragam. Nah, ragam itu adalah varians. Ternyata kalau hipotesis yang banyak menggunakan selama ini adalah tentang mean ya. Nah, ada di sesi sebelumnya, kenapa pertanyaan ya di sesi 10 PowerPoint terakhir menyatakan bahwa pertanyaannya, kenapa banyak hipotesis itu lebih kepada rata-rata tentang mean gitu ya. Ya, karena nilai yang mendekati rata-rata maka sebagian besar H1-nya diterima ya. Artinya apa? Datanya normal. Data normal adalah data-data yang mendekati nilai mean. Ya, misalnya ada 10 orang memiliki nilai statistikanya 80, ada 8 orang nilai 90, ada 2 orang. Artinya apa? Secara rata-rata orang banyak dinilai 80. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa di kelas statistika H1 yang terima, mengerti tentang statistika sebanyak 8 orang dengan nilai 80. Nah, seperti itu ya. Tapi ada metode lain untuk melihat hipotesis itu dengan varian. Varian ini ada 3, ANOVA, MANCOVA, ya. ANCOVA. Nah, nanti akan kita fokus hanya ANOVA saja ya. Yang penting ini tahu. Nah, ada lain bentuk varian, ada MANCOVA, ada ANCOVA. Nah, kita fokus pada ANOVA. ANOVA adalah analysis of varian. Ya. Kita bisa menggunakan SPSS, kita menggunakan Excel, atau kita menggunakan Excel yang lebih advance ya, itu menggunakan data analis. Lanjut. Nah, kita akan banyak pada fokus ke sini, satu arah saja ya. Jadi ANOVA itu juga ada 2 arah, tapi nggak apa-apa. Nanti bentuknya bisa dibaca saja apa itu ya. Jelas pasti ada variabelnya, misalnya variabel pertama ya. Nah, ini ANOVA itu hanya ada satu variabel ya, X1 dan X2. Y-nya ada enggak? Ada ya. Jadi misalnya pengaruh variabelnya adalah merokok. Bagaimana pengaruh orang sebelum merokok, jantungnya gitu ya. Merokok kesehatannya gitu ya. Kesehatan sebelum dia merokok dan setelah mereka merokok. Nah, mana kesehatan jantungnya, kesehatan badannya itu yang kita cari. Nah, makanya hanya X1, X2 atau X1 dibagi 2 seperti ini ya sebelum dan sudah. Oke, sudah jelas ya. Tapi kalau regresi berarti ada X1, X2 dan ada Y. X-nya kalau kita skripsi ini boleh minimal 2. Kalau S3, S2 ya banyak lagi X-nya. Tergantung judulnya lagi. Ada pengaruh, hubungan, analisis, dan sebagainya. Jadi kita fokus di mana? Nah, ANOVA itu termasuk statistika parametrik ya. Parametrik. Nah, kalau non parametrik itu apa? Nah, nanti bisa dibaca ya. Dia masuk statistika parametrik. Jadi ada varian, ada regression. Nah, ini masuk analisis parametrik. Dan juga masuk dalam statistika univariat karena hanya ada satu X ya, atau hanya X2 dibagi X21, X21, X22. Itu X11, X12. Kalau multivariat berarti X-nya 1,
X2 dan terhadap Y. Oke, kita pelajari satu-satu, jangan panik, tinggal dibaca saja. Kalau lupa tinggal dibaca saja. Nah, ini masih ingat ya? Nah, ini akan menggunakan ini. Varian itu yang mana? Varian yang ini ya. Nah, angka ini. Jadi kita tidak perlu lagi fokus kepada rumus. Kita tidak perlu tentang teori lagi. Kita fokus kepada rumus atau alat hitungnya. Bisa menggunakan manual, bisa menggunakan SPSS, atau lebih sederhana menggunakan Excel. Oke, kita lanjut. Apa itu varian? Nah, ini bisa dibaca. Ukuran penyebaran ya dari peubah acak. Apa itu peubah? Yaitu variabel. Varian atau ragam. Misalnya ragam kita menjual apa kemarin? Wafer. Ya, ragam pertama apa? Rasa. Nah, dari rasanya aja kita sudah beragam-ragam itu. Rasa manis, stroberi, coklat, dan sebagainya. Bisa dibaca. Nah, ini melibatkan satu peubah acak saja. X1. Ya, saya merokok tadi. Sesudah atau sebelum. Mengapa kita perlu peubah acak? Karena dalam percobaan acak hasil atau outcome-nya yang muncul tidak selalu berupa bilangan numerik. Ini teorinya ya. Tapi kita membutuhkan bilangan numerik untuk bisa melakukan perhitungan. Ya, benar ya. Angka 1, 2, 0, maka kita bisa olah. Tapi kalau A, B, laki-laki, perempuan, tidak bisa kita lakukan perhitungan. Kita hanya bisa mengubah LK ini jadi 1, perempuan ini mengubah jadi 0. A ini bisa kita ubah jadi 0, B ini kita jadikan 1. Seperti itu. Itu yang bisa dibaca oleh rumus atau bisa dibaca Excel atau bisa dibaca oleh SPSS. Nah, ini peubah acak itu ya, jadi variabel itu adalah peluang ya. Peluang munculnya angka atau peluang munculnya lambang atau gambar. Nah, kenapa ada variabel ya? Karena ada peluang di sana ya, seperti itu. Itu dia ANOVA dan covariant namanya lagi ya, yang lainnya ini bisa dibaca saja. Nah, macam-macam analisis varian. Ada 3 analisis yang digunakan dalam analisis varian: uji t-test, ANOVA, dan MANOVA. Ada nanti MANCOVA lagi ya. Jika variabel X memiliki 2 kategori ya. Misalnya apa? Kita tentang sikap X-nya ya. Sikap itu ada baik dan buruk. Jadi kita buat nanti situasinya ketika dia di bawah tekanan ya, under pressure. Nah, berapa hasilnya penilaian kita ya? Kita buat suasana baik, berapa nilainya? Kita buat suasana buruk, berapa nilainya? Ada 10, mungkin bisa dia kita kategorikan. Kalau 1 itu sangat buruk, 3 tidak buruk. Nah, tergantung penelitinya. Kemudian ANOVA, kita di sini jika variabel X-nya memiliki lebih dari 2 kategori ya. Misalnya apa? Fisik. Nah, fisik itu ada rendah, sedang, rata-rata, tingginya rata-rata, dan tinggi sekali. Gitu. Ya. Tapi nanti akan ada lagi metode diet ya. Metode diet 1, dia dikumpulkan, 2 tidak makan, dan ini tidak minum. Oke, kalau MANOVA variabel Y-nya lebih dari 1. Berarti ada X, nah ada Y-nya Y1, Y2, Y3. Kembalikan dari regresi sederhana dan regresi berganda seperti itu. Nah, kita mulai pecahkan tentang uji t-test ya. Uji t-test tadi adalah variabel X memiliki 2 kategori. Ini ANOVA sederhana ya. Nah, dibagi lagi uji T untuk sampel independen dan uji T untuk 2 sampel independen yang berpasangan. Oke. Nah, ini saya bilang tadi. Nah, kedua adalah ANOVA. Kedua. Ini yang ke-1. ANOVA itu, nah, X-nya memiliki 2 kategori dan ada one way, ada two way. Ada satu jalan dan 2 jalan.
Nah, kita fokus ke ANOVA. Mengapa disebut dengan analisis varian, bukan analisis of means? Ya, means itu tadi tentang hipotesis. Ya, hipotesis dia menggunakan uji T. Nah, kalau ANOVA, karena pengujian ini dilakukan karena varian, analisis of varian. Nah, itu aja, membandingkan varian dari kelompok-kelompok tadi. Misalnya kelompok yang sebelum merokok, berapa jumlahnya kita variankan, dan setelah merokok kita jumlahkan berapa variannya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini sebagai pembuka saja, bagaimana cara memahami PPT ya. Dan ada metode pembelajaran. Nah, anggaplah ini statistika. Ada metode A, online, metode B, offline, dan ini C ya. C itu adalah gabungan ya, atau hybrid. Nah, diperolehlah nilai-nilai dari 5 orang mahasiswa. Metode A, metode B, metode C. Jadi, pertama kita dalam buat hipotesis tidak ada perbedaan antara pemakaian 3 metode. Itu nolnya satunya, ada perbedaan antara 3. Jadi, peneliti melihat ada 3 metode nih. Setiap mahasiswa sama nak atau tidak sama nak? Ternyata halalnya diterima. Kalau halal tidak diterima adalah artinya apa? Tidak ada perbedaan antara 3 pemakaian. Jadi mahasiswa 1 menggunakan metode A tetap 8 nilainya, tetap bagus. Metode B tetap 10. Tapi metode C 5. Tapi kalau divariankan atau bukan dirata-ratakan ya, divariankan nilainya tidak ada sama sekali, sama saja. Nah, kita lihat ya. Ini dia varian nah metode A, B, C. Tidak ada perbedaan. Ya. Kalau menggunakan varian seperti itu. Nah, kalau varian nanti bisa dicentang aja ya. Nanti kita contohkan. Jadi kalau misalnya nilainya di sini ada 2,6. Nah, berarti H1-nya terima. Ada perbedaan. Karena metode ini 2,6, di sini 2,7, di sini 2,5. Berarti ada perbedaan. H1 diterima. Seperti itu. Nah, ini why ANOVA kalau menggunakan beda-beda metode diet lagi ya, tapi orangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu hanya ada 5 orang, di sini ada 6 orang, di sini ada 7 orang. Hasilnya apa? Variannya berbeda-beda. Ya. Orangnya berbeda-beda, hasilnya juga berbeda, sehingga apa? H1 diterima, ada perbedaan. Kesimpulannya metode A, B, dan C memiliki implikasi dampak berbeda satu sama lain. Ya. Jadi diet dengan tidak makan, diet dengan tidak minum, dan diet dengan hanya tidur-tiduran. Nah, itu contohnya. Ya. Ini kalau menggunakan rumus manual. Ya. Excelnya sudah saya sematkan di Edlink. Silakan dipraktekkan ya. Kalau ada ragu, ini adalah salah satu kisi-kisi soal UAS. Ya. Lihat aja. Ini rumus-rumusnya, tapi isinya sudah saya lengkapi di Excel. Tinggal praktekkan aja apa ini, ya. Rumusnya gimana dan buat kesimpulan. Nah, itu saja pembuka dari saya. Silakan dibaca, dipraktekkan. Semoga ini adalah persiapan untuk sesi berikutnya dan persiapan untuk ujian akhir semester. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sampai jumpa sesi berikutnya.